di mana di posko ini menjadi tempat eh, hewan-hewan yang ditinggal oleh pemiliknya karena mengungsi. Dan saya melihat ada kesibukan luar biasa di tempat ini. Saya ingin cari tahu seperti apa dan apa yang mereka lakukan. Apakah memang hewan-hewan ini akan dijemput kembali atau memang sudah dibiarkan oleh pemiliknya? Ayo kita cek. Selamat siang, dokter. Ya, dokter. Ayo, mungkin boleh dari sini, boleh? Oh ya, oke. Ini kalau sudah dalam situasi seperti ini bisa bisa ketahuan nggak dok? Ini masih anjing punya pemilik, masih ada pemiliknya atau tidak? Kalau sebagian ada yang memang sudah dikonfirmasi pemiliknya, tapi yang dari Pulau Ruang memang sudah dilepas ke pihak shelter kami untuk nanti dirawat dan nanti mungkin dicari adopternya. Rata-rata yang ada di tempat ini ada penyakit atau apa dokter? Kalau secara medis penyakit umum di kondisi begitu pasti ada. Cuman untuk saat ini kami tangani itu untuk penanggulangan efek bencananya dulu. Nanti setelah dari sini nanti dievakuasi ke Manado untuk pemeriksaan lengkapnya. Jadi sampai di Manado nanti untuk pemeriksaan darahnya, baik mungkin yang kena batu atau apa mungkin di ronsen untuk periksa tulangnya ada patah atau enggak kayak gitu. Mana dok yang kalau Yang boleh dilihat? kemungkinan besar kena Hmm. patah tulang yang ini. Hmm. Itu ada pincang di kaki belakang sebelah kiri. Kalau yang ini memang kena abu panasnya itu, jadi melepuh-melepuh semua badannya. Aha. Pada saat kami ambil itu memang sudah nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa dan tertutup lumpur abu panas semua. Ini baru sampai sampai di sini baru kami bersihkan keluaran abunya sama kulit-kulit yang mengelupas. Seperti itu. Hmm. Stok obat-obatan untuk hewan-hewan di sini cukup tidak dokter? Ini kan sudah periode yang kedua, tahap kedua kami turun ke sini. Kebetulan obat sudah tinggal sedikit, makanya kami masih dengan teman-teman animal lover di Manado untuk saling membantu. Jadi semua animal lover di Manado ada yang berdonasi untuk kebutuhan anabul di sini. Ini pasti ada suka duka ini cara rescue-nya ya. Saya boleh bicara dengan, kak, sini kak. Ayo apa dokter di sini aja. Ya, kak, bisa diulang lagi namanya siapa tadi? Lauren. Nah, Kak Lauren ini kan yang saya lihat Anda paling banyak di medsos karena kemarin melakukan rescue di saat masih zona merah kan ya di tempat itu ya. Iya, boleh boleh dibilang. Iya, iya. 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 Kenapa bisa senekat itu? Jadi sebenarnya begini ya, karena kan dari erupsi pertama saya lihat sudah banyak bantuan untuk warga masyarakat, baik itu makanan, baik itu air mineral, bantuan yang lain tuh sudah banyak untuk warga masyarakat. Tapi saya lihat tidak ada yang membantu hewan-hewannya. Kan yang jadi korban bukan cuma manusianya, hewannya juga yang jadi korban. Jadi saya koordinasi dengan beberapa teman, ayo kita coba bantu. Kalau memang ada yang butuh bantuan kita coba bantu. Nah kebetulan kami punya dokter ya, dokter volunteer di shelter kami. Jadi saya ngobrol juga sama dokter, dok mau nggak dok kita coba cek ke sana. Dan dokter setuju, jadi kami atur tim buat turun. Sebenarnya mau bilang takut ya, cuman bagaimana lebih Itu dokter juga ikut. Ikut ya. Ikut 2 kali ini. pertama. Berapa tim waktu itu? Waktu itu kita pertama berapa ya dok ya? Satu Empat. tim. Sama ada 3 warga lokal yang temani ke sana. Sama ada bule satu. Sama ada warga negara Prancis satu, Alexia. Itu terus yang kedua ini kita bertujuh ya dok. Iya. Saya dokter, ada ketua dari komunitas PMDC, sama ada beberapa relawan yang turun kemarin. Karena kami sebenarnya menyesal karena kan pertama kami udah ke sana, kami sudah lihat masih banyak anjing kucing yang butuh bantuan. Tapi karena waktu itu eh, dana kami tidak mencukupi untuk membeli kandang dan lain-lain, akhirnya kami cuma rescue yang betul-betul urgent, yang Itu yang erupsi pertama. erupsi pertama itu yang kami bawa satu bayi yang sudah lemas sekali, bayi anjing maksudnya anak anjing, satu kucing yang putus kakinya satu anjing yang luka bakar di kaki kanan itu udah nggak bisa jalan, satu anjing dengan luka pukulan di kepala 2 kali balok, sama satu ayam sama satu burung.
Ah, Semua itu ditinggal. ya ditinggal di pulau sebelah, tapi karena mereka yang kondisinya paling urgent, kita bawa ke sini terus kita bawa ke Manado. Tapi satu burung dan satu ayam itu sudah meninggal karena kondisinya memang lemas waktu dibawa. Jadi yang anjing sudah ada di Manado 3 sama kucing satu. Sorry, kucing 2. Kucing 2 sama anjing 3 sudah di Manado. Nah, Kak Loren itu di mana tingkat kesulitannya di mana? Pernah nggak sempat digigit anjing waktu saat rescue di Bukan yang di ini ya untuk khusus bencana ini ada yang digigit anjing? staff saya setiap kali rescue digigit 2 kali. Ada karyawan shelter saya, Kak Medi, dia digigit anjing 2 kali. Kemarin juga kena. Waktu rescue pertama ada yang orang Prancis juga kegigit, itu Alexia kegigit, digigit anjing tapi sudah disuntik rabies. Maksudnya Bahaya nggak itu dok kalau digigit? Ya, yang penting setelah digigit sudah langsung ada penanggulangan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kan. Jadi begitu sampai langsung dibawa ke puskesmas untuk suntik rabiesnya. Untung ada vaksin ya di sini ya. Kami cari sampai dapat waktu itu. Karena kan pada saat kemarin kan puskesmas apa semua tutup juga. Jadi kami hubungi aparat kesehatan yang ada di sini untuk minta bantuannya karena mau nggak mau ini juga teman-teman yang harus dibantu juga kan. Kak Loren, kalau misalnya ada orang yang mau adopt ya, yang mau adopsi hewan-hewan yang ada di sini, anabul di sini, bisa disetujui? Caranya bagaimana? Jadi begini, ini kan ada sebagian anak-anak bulu, ini saya bilang anak-anak bulu ya. Maksudnya anjing dan kucing ini tuh sebagian dititip oleh warganya. Karena panik mereka sudah mengungsi duluan ke Manado, ke Bitung, ke beberapa daerah di luar pulau ini, Pulau Tagulandang itu mereka bilang nanti mereka ambil. Tapi kita belum dapat kepastian nih. Kalau sudah dapat kepastian bahwa mereka tidak akan ambil lagi, ya otomatis kami akan open buat adopsi. Karena kan tujuan kami menyelamatkan mereka itu supaya mereka mendapatkan keluarga rumah yang menyayangi mereka, maksudnya menerima mereka apa adanya mereka. Dan kalau pemilik ini kan kami, maaf ya, ini kami kan keluar biaya untuk mengurus ini semua. Tapi kalau pemiliknya mau ambil, kami tidak akan meminta pengembalian sepeser pun. Dengan persyaratan anjingnya tidak boleh dipotong. Anjing kucing tidak boleh dipotong untuk dimakan. Konsumsi. Iya, akan kami kembalikan. Ini saya tegaskan sekali lagi, anjing dan kucing yang kami rescue dan bawa ke shelter kami untuk setiap pemiliknya boleh ambil. Memangnya ada yang mau konsumsi? Sempat ada. Ibu itu yang di samping situ kan ada 2 yang saya tebus semalam. Sorry, 1 dalam keadaan hamil mau dipotong. Terus yang 1 dibawa ke Manado itu minta maaf, saya boleh cerita? Ya, jadi pas kapal kami mau masuk itu anjing digebukin 2 kali di pinggir pantai di kepala, bocor kepalanya. Saya loncat dari perahu, saya teriak, saya bilang jangan pukul, saya bayar karena saya tahu dengan membayar itu cuma satu-satunya cara untuk nyelamatin hidupnya. Itu pun saya bayar, bisa sebut namanya 300.000, saya bayar 300.000, saya buka karungnya, saya minta tolong dok, tolong cek ini masih nafas, tolong disuntik sama dokter, disuntik, dirawat, akhirnya sampai sini kita infus, di atas kapal pun kita seberangin ke Manado, kita infus. Dan puji Tuhan sekarang anjingnya sudah bisa berdiri, sebelumnya tidak bisa bergerak sama sekali, kepalanya yang kena bocor. Darahan itu dok. Hancur. Dari tengkorak belakang ini hancur. Jadi pada saat sampai di sini pun setelah penanganan, darah ini masih bocor, darah masih sempat keluar. Jadi setelah di Manado baru ditangani yang ini, sekarang sudah bisa berdiri sendiri. Oke, baik. Yang terakhir, ada tidak harapan, misalnya kalau misalnya yang tadi diadopsi, boleh ambil adopsi, tetapi tidak boleh dikonsumsi. Dan kemudian ada hal lain yang ingin mau disampaikan, misalnya tenaga mungkin relawan, karena kan harus feeding juga kan kalau Ren ya, yang di jalan-jalan ini saya lihat masih banyak. Kemarin kami membuka ini ya, lowongan relawan. Sebenarnya kami nggak bisa ngasih uang ya, kan namanya relawan ya. Kalau makan kami sediain, cuman maksudnya untuk dana, untuk honor tidak ada untuk relawan. Cuman maksudnya kami meminta bantuan karena memang masih banyak sekali jujur anjing dan kucing. Kami udah 2 hari di sini dan belum bisa feeding semua. Kami sampai pun setengah 11 malam kami cuma makan sebentar, jam 11 kami langsung jalan sampai jam 3 subuh untuk feeding. Kami sampai loncatin pagar rumah warga, manjat dari atas pintu buat kasih makan anjing-anjing yang ada dalam rumah. Ada yang kekunci dalam rumah. Iya, ada yang dikunci dalam. Dikunci dalam rumah. Itu kalau begitu bahaya tidak dok? Bahaya karena kan dia nggak punya makanan, akhirnya masa hidupnya tergantung kekuatan daya tahan tubuhnya kan. Nggak ada makan. Jadi pada saat waktu itu kami gendong-gendongan berusaha masukin makanan dari lubang-lubang ventilasi. Jadi maaf ya Kak, ini
terakhir. Saya maksudnya gini, kalau mungkin masih ada memang bantuannya, kami sangat membutuhkan kandang. Seperti kakak lihat tidak ada kandang kosong lagi, dan masih banyak lagi anak-anak bulu yang ada banyak anjing, kucing. Kami kan hari ini mau nyebrang lagi ke pulau sebelah, ada satu kampung yang belum kami rescue, itu masih ada beberapa anjing di sana. Kami sudah tidak ada tempat untuk taruh, tinggal satu kandang yang kosong. Kandang ini kan lumayan harganya, jadi maksudnya Kalau foodnya, kalau makanan memang masih butuh, karena ini tinggal satu karung dog food dan satu karung makanan kucing. Sementara masih banyak desa yang belum kami datangin untuk feeding. Karena kan ini sebagian desa itu sudah kosong. Anjing-anjingnya itu kasihan tidur-tidur di depan rumah, berharap tuannya kembali. Padahal tidak kembali-kembali, hanya mereka sampai lemas. Makanya tadi beberapa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.